daripada kita harus menunggu untuk jadi public figure, untuk menggunakan industri konvensional seperti televisi untuk tampil sebagai artis, lebih baik kita jadi artis diri kita sendiri, kan begitu. Akhirnya muncullah yang namanya YouTuber, yang saya sendiri juga menjadi YouTuber, saya bilang. Kenapa? Saya praktekkan. Saya melihat ada esensial. Hari ini banyak tokoh-tokoh bagus, ternyata mereka itu ternyata from zero to hero. Ada orang-orang yang nothing to something. Saya berpikir, kenapa sih banyak orang-orang hebat di anak-anak muda di Indonesia ini tidak bisa menjadi prominent figure atau menjadi orang yang top level? Karena apa? Karena malu. Karena tidak mau berbuat, tidak mau beraksi, tidak mau berkarya. Itu yang menjadi catatan kita. Ini masalah mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Kebanyakan anak muda hari ini selalu bilang, saya belum bisa, bukan nggak bisa. Anda tidak mau mencoba. Sehingga apa yang terjadi? Anda menunggu waktu untuk sempurna untuk berbuat, akhirnya Anda tidak berkarya. Usia Anda makin jalan, Anda tidak berkarya. Lebih baik, misalnya usia saat ini, ketika saya misalnya menjadi orang dokter komunikasi paling muda dulunya, ketika usia hampir 30 tahun saya dokter, kemudian saya dapat menjadi ketua lembaga negara paling muda di Indonesia di usia 35 tahun, 11 atau 36, karena limitnya waktu itu 35 tahun. Kemudian jadi ketua umum Scholars termuda di Indonesia, ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia di usia 33 tahun. Karena yang namanya ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ataupun komunikasi, biasanya orang-orang udah jadi senior dalam segi usia. Hari ini kita membuktikan, nggak bisa lagi kita paling muda. Bagi saya adalah bagaimana kita memulai. Kalau kita memulai untuk sempurna, itu susah. Lebih baik kita memulai sesuatu untuk menuju sempurna, daripada kita menunggu diri kita sempurna untuk memulai. Siapa yang bisa menilai kita untuk sempurna? Nilainya bagus? Tidak ada. Sekelas presiden pun tidak akan bisa menilai beliau adalah sempurna. Tapi apa yang dilakukan? Hanya proses yang meyakinkan kita untuk menuju sempurna. Jadi apa? Do the best. Do the best. Lakukan yang terbaik, let God do the rest. Biarkan Tuhan, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan kita salah atau berakhir apa dari sebuah karya kita. Makanya, dalam konteks digital, kalau kita tidak mau memulai, jangan pikir Anda itu adalah orang yang paling care dengan kondisi digital, Anda paling paham digital, tapi Anda tidak pernah mempraktikkan digital. Mulai dari yang kecil. Saya bilang, dalam konteks WhatsApp misalnya, saya bilang, dalam kondisi pandemi, ini langkah kita tuh lebih mempercepat 10 tahun dalam tata kelola digital di Republik ini. Dulu digital ini mungkin pelan dicicil, tapi karena pandemi semua dipercepat. Apa yang terjadi? Semuanya konteks digital. Belajar digital, bisnis juga digital, apapun digital. Bahkan nanti depan di Kementerian di Kesehatan sendiri, di medical, orang aja nanti operasinya dari digital. Jadi orang bisa menggunakan robot dari sini, menggerakkan untuk operasi. Bayangkan ke depan seperti itu sistem akan dibangun oleh medical lab. Artinya apa? Semua sudah bertransformasi. Kita nggak usah bicara jauh-jauh untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bagi saya mulai dari yang kecil saja. Apa yang Anda gunakan untuk WhatsApp Anda? Hanya hahi? Apa Anda gunakan untuk Instagram Anda? Hanya untuk bercanda bahwa Anda punya misalnya mobil mewah atau pakaian mewah atau apa? Apakah itu? Apakah tidak bisa bernarasi dari A sampai Z dengan diri kita? Termasuk Anda tidak bisa memkaryakan sebuah YouTube yang mungkin orang bicara tentang hari ini tentang cerita tentang makanan, ataukah tentang sains alam, ataukah tentang kesukaan Anda, hobi Anda, kenapa nggak Anda ceritakan? Bahkan itu bisa menjadi entitas bisnis. Dari nilai logika yang sederhana menjadi mahal nanti ke depan. Ini yang harus kita pahami secara bersama, bahwa peluang di digital itu sangat luas, apalagi kita bisa mengkomunikasikan dengan yang baik. Inilah yang mungkin menjadi urai, yang menjadi hal yang sangat penting, yang mungkin menjadi catatan yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Prinsipnya adalah lakukanlah sesuatu walaupun itu sederhana versi kita, tapi mungkin mewah versi orang lain. Atau mewah versi kita, tapi sederhana bagi orang lain. Tidak ada yang bisa menilai itu kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Makanya saya lakukan hal-hal yang benar-benar logik dan rasional. Makanya saya boleh lihat di YouTube saya, namanya Hilary Darwis, interaksi, itu logika pikir saya. Saya menganggap ada teman-teman atau sahabat saya yang kira-kira, ini orang kok dari kampung ya? Kok bisa jadi pejabat negara? Ini orang dari kampung, kok bisa sukses begini ya? Ternyata orang ini punya effort yang luar biasa, yang perjuangannya luar biasa, ada nilai-nilai moral dan nilai-nilai kehidupan yang tidak dapat dimiliki oleh misalnya sekolah formal. Tetapi mereka menilai ini dan sebuah nilai yang luas. Artinya apa?
dalam sebelumuk pikiran logika sepintarnya kita. Karena zaman dahulu tidak ada yang namanya gelar S1, S2, S3. Tidak ada yang nama profesor. Dulu adalah ketika ada karya, langsung menjadi peradaban. Dihargai sampai saat ini. Literaturnya, kita sebut sajalah. Oh, dokter yang terkenal adalah Ibnu Sina, misalnya. Ataukah siapa yang misalnya kita kenal? Tokoh-tokoh yang luar biasa di dunia ini. Pasti karya. Tidak ada yang namanya, wah, profesor dulu, kemudian baru dia berkarya. Tidak. Harus menjadi orang kaya dulu, dia jadi berkarya. Tidak. Hari ini pembuktian digital membuktikan orang yang tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Dan yakinkan itu, semuanya kita bisa melakukan. Makanya, share dari yang kecil. Hari ini kita harus silaturahim. Nanti kalau ada masalah dengan saya jadi Komisi Penyiaran Indonesia, boleh. Masalah TV, boleh. Akhirnya kenal dengan saya. Artinya orang hanya berapa ratus mahasiswa, teman-teman yang menonton ini, bisa langsung connect dengan saya. Silakan add Instagram Yuliandre Darwis, akhir kenal dengan saya. Hanya orang yang mengambil peluang inilah yang bisa berkenalan langsung dan berinteraksi dengan saya. Tapi yang tidak sadar, ya sudah, mereka menikmati rutinitasnya. Ya saya, ketika jadi aktivis mahasiswa, menjadi presiden mahasiswa di Pajajaran dahulu, saya merasakan, saya kenal orang-orang hebat itu, akhirnya bermanfaat bagi diri saya, sampai saya hidup hari ini. Karena semua itu akan berlanjut. Yang memahalkan hidup kita itu hanya value, hanya nilai hidup. Nggak ada lagi. Gelar atributnya hanya bonus, tapi value baik, itu yang paling mahal. Itu yang mungkin saya bisa urai kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya yakinkan kembali bahwa situasi yang paling penting adalah ya do the best, lakukan yang terbaik. Versi kita, bukan versi orang. Kalau kita anggap ini nggak terbaik, ya itu susah, kita nggak akan mulai-mulai. Makanya saya bilang, mulai, walaupun satu nada, lakukan, ciptakan lagu, walaupun hanya satu nada yang kita kenal. Itu bahasa yang harus saya sampaikan. Tidak harus mengenal semua nada-nada, sehingga kita harus ciptakan lagu. Nah kalau kayak gitu, tunggu usianya habis, baru kita sadar bahwa kita nggak akan pernah berkarya, walaupun nada itu sudah terkumpul, bahkan belum sempurna. Itu yang perlu saya share. Artinya, mari kita lakukan, saya sudah gambarkan bagaimana fenomena digital, bagaimana internet terkoneksi saat ini di seluruh dunia, dan saya berharap semuanya bisa melakukan hal-hal yang praktis, tidak usah susah-susah, sekarang hanya dengan satu handphone saja, kita bisa memberikan suatu pandangan dan kita mendapatkan ilmu bonus dengan edit, ya gampang, edit, tinggal cari di YouTube, cara edit misalnya grafis apa, keluar semua, tidak perlu lagi, kalau zaman saya dulu, saya ikut les grafis 10 kali pertemuan, 2 juta, kayak gitu dulu bahasanya. Sekarang nggak perlu, buka YouTube, apa aja ada. Harus ketemu dosen untuk diskusi, nggak perlu, ada Google, buka aja, langsung baca. Artinya, sekarang semua adalah pilihan di tangan kita. It's your choice. Bagaimana ke depan, masing-masing diri kita untuk memanfaatkan teknologi digital ini. Bagi saya, itulah konteks dalam sebuah komunikasi digital, khususnya sosial media, dalam sebuah perangkat kehidupan atau peradaban saat ini. Sangat sedih kalau kita tidak bisa memanfaatkan, karena saya masih ingat berapa tokoh-tokoh inspirasi yang mungkin anak muda yang kita lihat, nggak usahlah dari cerita yang mungkin sederhana saja, mungkin yang dari kampung kita, mungkin ada junior saya seperti misalnya ada di kitabisa.com ada Fatih Altimur, hanya sekarang beliau CEO di situ, berpikirnya sederhana. Beliau bagaimana memunculkan, bisa bantu orang dalam konteks digital, ayo guyup rame-rame. Kalau orang Minang bilang, ayo kita badonce. Kalau orang Indonesia bilang, ayo kita gotong royong bersama-sama membantu Republik ini. Nah itu dilakukan. Akhirnya kitabisa.com menjadi mewah. Kemudian ada ruang guru yang dibikin oleh Belva dan Iman Usman. Iman adalah juga putra Minangkabau. Dia hanya berpikir sederhana, kemudian ruang guru menjadi suatu unicorn yang hebat di Republik hari ini, karena semua orang bisa belajar dengan pintar dan semua bisa memanfaatkan. Kemudian kita sebut lagi putra Minangkabau seperti Ferry Unardi, dia bikin Traveloka karena lulusan di Padang. Kemudian beliau ketika di Amerika berpikir bagaimana pulang ke Padang, kenapa koneksitas pesawatnya terlalu banyak, nggak ada kecuali pergi ke kantor penerbangan. Kenapa nggak ada teknologi yang mempermudah itu, bisa orang booking langsung connect dari Amerika langsung ke Padang. Akhirnya muncul Traveloka, menjadi unicorn bahkan dekakon situasi hari ini. Itu pandemi hari ini, selama ini kita bikin goreng pisang di pinggir jalan. Ketika ada goreng pisang, kemudian kita jualan di kaki lima, kemudian laku nggak laku baru kita bawa pulang. Tetapi kondisi pandemi hari ini udah masak goreng pisang banyak tapi nggak laku.
Akhirnya apa? Konsepnya dirubah dengan teknologi. Kalau kita bisa jual WhatsApp, ketika ada pesanan baru kita masak goreng pisangnya. Dan bahkan kita antarkan. Nah ini situasi berubah. Artinya semua lebih efisiensi. Nah manfaatkanlah teknologi itu. Itu baru WhatsApp. Belum lagi kita jual dengan Instagram. Jadi jangan kaget. Instagram sekarang fokus kepada video. Kenapa? Hanya video yang bisa menasihkan orang untuk situasi. Sosial berubah menjadi bisnis. Sekarang Instagram begitu banyak iklan-iklan. Bahkan influencer dan juga public figure menggunakan itu untuk endorse dan sebagainya. Artinya apa? Dari sosial berubah jadi bisnis. Belum lagi YouTube, yang dulu mungkin orang ini akhirnya menghasilkan sebuah entitas bisnis, akhirnya kapital, dan sekarang banyak sekali iklan-iklan yang dimunculkan ketika nonton YouTube. Ini adalah sosial awalnya, kemudian menjadi entitas bisnis. Artinya banyak peluang-peluang platform yang bisa kita manfaatkan dan kondisi hari ini. Makanya saya sangat bahagia sekali kalau kita memulai sesuatu dari hal ringan. Jangan lihat orang jadi terkenalnya, jangan lihat orang dari hebatnya, tapi lihat bagaimana perjuangannya ketika dia memulai. Makanya saya bikin YouTube saya. Banyak tokoh-tokoh yang bicara itu, yang memulai dari nol, kemudian menjadi seorang yang hebat hari ini. Silakan nonton interaksi, bukan saya mempromosikan, tapi saya ingin berbagi. Ini cara saya menjadi muazin, atau menjadi seorang melafalkan azan. Kalau bahasa dalam Muslim, sholat atau tidak sholat itu pilihan masing-masing. Penting saya azan dulu. Nah, cara ibadah saya begitu. Akhirnya saya ciptakan sebuah karya. Silakan, yang mau nonton silakan, nggak mau nonton nggak ada masalah. Bagi saya nggak perlu viewers, tapi saya yakin yang namanya rezeki itu kan nggak harus dengan hasil menghasilkan e-commerce dari YouTube, tetapi ada hal-hal yang dibalik itu. Saya kenal orang, silaturahim, dan banyak bonus yang saya dapatkan dalam hal itu. Ini hal yang ringan. Tetapi bagi saya yang lain, orang yang menonton tentu pahala baginya. Kalau orang ternyata terinspirasi dengan itu, tentu bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi orang lain. Itu yang mungkin saya bisa urai dalam forum sederhana ini, dalam virtual marketing class ini. Semoga apa yang menjadi diskusi dan lintas pikiran yang mungkin dari forum ini, kita bisa berinteraksi di media sosial saya terbuka, silakan di Instagram @yudiandredarwis, silakan komen, silakan direct message, dan juga di YouTube saya silakan nonton, jelek atau tidak, silakan di komen, itu menjadi sebuah nilai ukur bagi diri saya. Karena apa? Karena saya sadar bahwa saya bukanlah orang yang sempurna dalam bidang apapun, tapi ketika mengikhtiar untuk menjadi sempurna, saya yakin disitulah intervensi Tuhan, ada niat baik di situ, ada Allah di situ, saya yakin semua akan menjadi baik. Itu yang mungkin saya sampaikan, semoga rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, bisa menjadi seorang yang bisa memanfaatkan digital ini untuk kepentingan diri, lingkungan, dan kemanfaatan komunitas, dan bahkan kepentingan lebih luas lagi, yaitu misalnya entitas bisnis, maupun untuk kepentingan lebih besar lagi pada negara ini untuk lebih baik, menjadi catatan penting dalam sebuah lintasan sejarah. Bagi saya itu yang mungkin saya bisa urai. Saya mohon maaf apabila tidak sempurna dalam hal-hal yang substansi yang harus diurai, tetapi saya yakin hal-hal yang mungkin ini bisa kita lanjutkan dalam sebuah interaksi komunikasi lebih lanjut. Sukses terus, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak harus menunggu untuk menjadi sempurna, lakukanlah, karena kita punya begitu banyak resources digital yang bisa harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita terlena sehingga usia kita berlanjut sehingga tidak memanfaatkan kondisi digital pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.